Shalom, selamat pagi. Marilah kita mempersiapkan dulu sejenak waktu kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Senin tanggal 9 September 2024 ini terambil dari kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-18 ayat 4. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Saudara jemaat Tuhan, dalam nats renungan kita hari ini, ketika Yosafat raja orang Yahudi dan Ahab raja orang Israel membangun aliansi untuk melawan orang Aram di Ramot Gilead. Namun sebelum mereka pergi berperang, Yosafat berkata, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Inilah suatu gerakan iman yang luar biasa. Sebelum melakukan sesuatu hal yang besar, terlebih dahulu melihat dan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya maksudnya di sini adalah mencari kehendak Tuhan. Lalu Ahab mengumpulkan nabinya 400 orang. Dan anehnya nabi ini adalah nabi bentukan Raja Ahab sendiri yang selalu menubuatkan yang menyenangkan hati Raja Ahab. Dan mereka memberikan jawaban yang sama, "Majulah, Allah akan menyerahkan ke dalam tangan raja." Yosafat sepertinya merasa janggal dan akhirnya bertanya lagi, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Lalu Ahab berkata, "Masih ada satu orang lagi, yaitu Nabi Mika bin Imla. Namun ia sangat membenci karena tidak pernah menubuatkan yang baik baginya dan selalu malapetaka." Karena memang Raja Ahab tidak pernah hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan malah dipengaruhi serta menyembah dewa istrinya yaitu Isabel. Akhirnya Mika bin Imla dijemput dan menubuatkan kebenaran firman Tuhan. Ia menubuatkan kematian Ahab dan keselamatan bagi Yosafat. Saudara jemaat Tuhan, saat kita membangun persekutuan, hendaklah kita tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan. Apapun kata firman Tuhan, mutlak kita lakukan, karena itu akan menolong serta menyelamatkan kita. Bayangkan Ahab mampu melantik 400 orang nabi hanya untuk mendengar kata-kata yang menyenangkan hati, nubuat palsu yang menyenangkan hatinya, dan membenci nabi yang menubuatkan kebenaran dan pada akhirnya menjadi nubuat kematiannya sendiri. Sedangkan Raja Yosafat selamat karena mendengar firman Tuhan. Berhati-hatilah dalam memilih teman. Berhati-hatilah saat memasuki persekutuan yang dapat menyesatkan kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa kami dalam Kristus Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami, apapun yang kami lakukan, hendaklah kami memohon petunjuk Tuhan melalui firman Tuhan. Hal sekecil apapun, apalagi hal yang besar yang menentukan masa depan kami, hendaklah kami memohon petunjuk dari firman Tuhan. Hendaklah firman kebenaran yang kami dengar. Jangan hanya firman yang hanya menyenangkan hati kami dan akhirnya menyesatkan kami. Ya Allah Tuhan kami, biarlah dengan segenap hati kami tidak mau menyimpang dari firman Tuhan, tetapi setia kepada firman Tuhan. Karena kami tahu ketika firman Tuhan menjadi ketetapan di hati kami dan melakukannya, kami akan beruntung di setiap perjalanan hidup kami. Dan ketika kami tidak mau berdiri dan duduk bersama orang-orang fasik, orang-orang pencemooh, kami akan Tuhan tolong dan Tuhan bantu
untuk tegak berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya Engkau menguatkan kami dalam melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas.